Menurut sejarawan Muslim klasik, informasi tentang Karachi atau wilayah yang sekarang menjadi Karachi pada zaman kuno sebelum abad ke-8 Masehi cukup terbatas. Namun, beberapa catatan historis dan geografis dari para cendekiawan Muslim abad pertengahan memberikan gambaran tentang daerah tersebut sebelum Islam masuk ke anak benua India. Karachi modern terletak di Sindh, Pakistan, yang dalam sumber-sumber Arab dan Persia kuno dikenal sebagai bagian dari Sindh atau Debal, pelabuhan penting di dekat Karachi. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Rai. Beberapa sejarawan Muslim yang menyebutkan wilayah ini antara lain Al-Baladuri dalam Futuh Al-Buldan mencatat ekspedisi Muslim awal ke Sindh pada masa Khalifah Umar dan penaklukan Debal oleh Muhammad bin Qasim. Ibnu Khordadbeh dalam kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik menyebut Debal sebagai pelabuhan penting di Sindh. Al-Mas'udi dalam Muruj Al-Dhahab menyinggung tentang pelabuhan di wilayah ini sebelum Islam. Sebelum penaklukan Islam, Karachi dan sekitarnya diperkirakan menjadi pemukiman nelayan dan pelabuhan kecil yang terkait dengan peradaban lembah Indus kuno. Bagian dari kerajaan Hindu Sindh di bawah dinasti Rai dengan pusat di Alor dekat Sukur modern. Pelabuhan Debal dekat Karachi sekarang adalah pusat perdagangan maritim yang terhubung dengan Arabia, Persia, dan India Selatan. Pada 711 Masehi, Muhammad bin Qasim menaklukkan Sindh, termasuk Debal, yang menjadi pintu gerbang penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah penaklukan ini, Karachi atau wilayah di sekitarnya mulai disebut dalam catatan Muslim sebagai bagian dari provinsi Islam. Karachi sebelum abad ke-8 Masehi tidak banyak disebut dalam sumber-sumber Muslim karena belum menjadi kota besar. Namun, pelabuhan Debal di dekatnya adalah lokasi strategis yang dicatat oleh sejarawan Muslim setelah penaklukan Sindh. Sebelum Islam, wilayah ini berada di bawah kerajaan Hindu-Buddha dengan aktivitas maritim yang signifikan. Karachi, sebagai kota metropolitan utama Pakistan saat ini, tidak memiliki catatan sejarah yang signifikan selama masa penaklukan Islam awal, abad ke-8 hingga ke-18. Karena pada masa itu, wilayah ini belum berkembang menjadi pusat urban yang penting. Namun, daerah Sindh, tempat Karachi berada, memang memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Asia Selatan. Menurut sejarawan Muslim, penaklukan Islam di wilayah Sindh dimulai pada abad ke-8 di bawah kepemimpinan Muhammad bin Qasim, seorang jenderal Umayyah yang mengalahkan Raja Hindu Raja Dahir. 1. Era Umayyah dan Abbasiyah, abad ke-8 hingga ke-10. Muhammad bin Qasim menaklukkan Debal, dekat Karachi modern, yang menjadi pelabuhan penting. Wilayah Sindh menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Mansurah, dekat Hyderabad, Pakistan. Sejarawan seperti Al-Baladuri dalam Futuh Al-Buldan mencatat penaklukan ini. 2. Era Kesultanan Delhi dan Gujarat, abad ke-13 hingga ke-16. Karachi masih berupa desa nelayan kecil bernama Kolachi. Sindh dikuasai oleh Kesultanan Delhi, dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan kemudian Kesultanan Gujarat. Ibnu Battuta, abad ke-14, menyebutkan pelabuhan Lahari Bandar, dekat Tatta, sebagai pusat perdagangan, bukan Karachi. 3. Era Mughal, abad ke-16 hingga ke-18. Karachi tetap kecil, tetapi wilayah Sindh diperintah oleh Mughal. Kaisar Akbar menguasai Sindh pada 1591. Sejarawan Abul Fazl dalam Aini Akbari 1590 menyebut Sindh sebagai provinsi penting tetapi tidak mencatat Karachi. Menurut sejarawan Muslim klasik, Karachi belum menjadi kota penting selama periode ini. Catatan lebih banyak membahas Debal, Mansurah, Tata, dan Multan sebagai pusat politik dan ekonomi. Baru pada abad ke-18, Karachi mulai berkembang di bawah pengaruh Kalhora dan Talpur Mirs sebelum dijajah Inggris pada 1839.
Menurut sejarawan Muslim, kekhalifahan Umayyah, Banu Umayyah, memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, 41H hingga 132H. Pada masa dinasti Umayyah, Karachi, sekarang di Pakistan, dan wilayah Sindh, termasuk daerah sekitar Sungai Indus, belum sepenuhnya dikuasai oleh kekhalifahan. Namun, ekspansi Islam ke wilayah ini dimulai di bawah pemerintahan Umayyah. 1. Ekspedisi awal Muhammad bin Qasim, Panglima Umayyah, memimpin penaklukan Sindh pada 711 hingga 712 Masehi di bawah Khalifah Al-Walid Ibn Pemers. Multan dan Debal, dekat Karachi modern, direbut menjadikan Sindh bagian dari kekhalifahan. Karachi atau daerah sekitarnya mungkin termasuk dalam wilayah yang dipengaruhi, meskipun kota Karachi modern belum berkembang seperti sekarang. 2. Pemerintahan Umayyah di Sindh. Wilayah Sindh menjadi provinsi Umayyah dengan pusat di Al-Mansurah, dekat Hyderabad, Pakistan sekarang. Islam mulai menyebar, tetapi pengaruh Arab masih terbatas pada pusat-pusat administratif. Dinasti Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah pada 750 Masehi, tetapi Sindh tetap di bawah kekuasaan Muslim, kini di bawah Abbasiyah. Karachi baru berkembang pesat pada masa kolonial Inggris, jauh setelah era Umayyah. Dinasti Umayyah menguasai Sindh, termasuk wilayah dekat Karachi, sejak 712 Masehi. Karachi sendiri belum menjadi kota penting pada masa itu, tetapi daerah sekitarnya, seperti Debal, menjadi bagian dari ekspansi Umayyah. Penaklukan oleh Muhammad bin Qasim adalah tonggak sejarah Islam di Pakistan dan Sindh. Menurut sejarawan Muslim, kota Karachi tidak disebutkan secara khusus pada masa kekhalifahan Abbasiyah, karena kota ini baru berkembang pesat pada abad ke-18 di bawah pengaruh kolonial Inggris. Namun, wilayah Sindh, tempat Karachi berada, memang menjadi bagian dari kekuasaan Abbasiyah setelah penaklukan oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 711 Masehi, masa Umayyah. Ketika Abbasiyah berkuasa setelah 750 Masehi, Sindh tetap menjadi provinsi penting, terutama kota Mansurah, dekat Hyderabad modern, yang menjadi pusat pemerintahan Muslim di wilayah tersebut. Catatan sejarawan Muslim tentang Sindh pada masa Abbasiyah 1. Al-Baladuri dalam Futuh Al-Buldan mencatat penaklukan Sindh oleh Muhammad bin Qasim dan perkembangan Islam di sana. 2. Al-Mas'udi dalam Muruj ad-Dhahab menyebutkan kemakmuran Sindh dan hubungannya dengan kekhalifahan Abbasiyah. 3. Ibnu Hawqal dalam surat Al-Ard menggambarkan Sindh sebagai wilayah yang subur dengan perdagangan aktif. Meskipun Karachi awalnya dikenal sebagai Kolachi, sudah ada sebagai desa nelayan kecil, kota ini belum menjadi pusat penting sampai era modern. Jadi, dalam catatan sejarah Abbasiyah, wilayah Sindh lebih sering disebut, tetapi bukan Karachi secara spesifik. Karachi tidak disebutkan dalam catatan sejarah pada masa Kesultanan Delhi, karena kota ini belum berkembang sebagai pusat urban yang signifikan saat itu. Nanar, pandangan sejarawan Muslim tentang wilayah Karachi pada masa Kesultanan Delhi. 1. Wilayah Karachi di bawah kekuasaan Delhi. Karachi dan wilayah Sindh secara umum berada di bawah kekuasaan Kesultanan Delhi setelah penaklukan oleh Sultan Muhammad bin Tughlaq abad ke-14. Sebelumnya, daerah ini dikuasai oleh dinasti-dinasti Muslim lokal seperti dinasti Sumro dan dinasti Sama yang tunduk pada Delhi. 2. Catatan sejarawan Muslim Ibn Battuta abad ke-14 menyebutkan pelabuhan Debal dekat Karachi modern sebagai tempat penting di Sindh, tetapi tidak secara spesifik menyebut Karachi. Al-Biruni abad ke-11 sebelum Kesultanan Delhi menyebut wilayah Sindh dalam karyanya Kitab Al-Hind, tetapi Karachi belum menjadi kota besar. Ziauddin Barani, sejarawan era Tughlaq, lebih fokus pada peristiwa di Delhi dan utara India, tidak menyebut Karachi. 3. Perkembangan Karachi sebagai kota penting. Karachi mulai berkembang pesat pada masa Kekaisaran Mughal, setelah Kesultanan Delhi,
dan terutama di era kolonial Inggris abad ke-19. Menurut sejarawan Muslim masa Kesultanan Delhi, Karachi belum menjadi kota yang menonjol. Catatan mereka lebih berfokus pada pusat kekuasaan seperti Delhi, Multan, dan Lahore, sementara Karachi, jika disebut, mungkin hanya bagian kecil dari wilayah Sindh yang lebih luas. Menurut sejarawan Muslim, Karachi atau wilayah di sekitarnya pada masa Kesultanan Gujarat awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-16 dikenal sebagai desa nelayan kecil bernama Kolachi atau Kalachi Jogoth. Naraan Akaras. Konteks sejarah. 1. Masa Kesultanan Gujarat. Kesultanan Gujarat berpusat di wilayah Gujarat modern, India, dan menguasai pesisir barat India, termasuk Sindh, kini Pakistan. Karachi saat itu bukan kota besar, melainkan pemukiman kecil yang dihuni oleh suku Balok, terutama klan Kolachi. Catatan sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi, abad ke-10, dan Ibnu Battuta, abad ke-14, tidak secara langsung menyebut Karachi, tetapi mereka mencatat pelabuhan penting di wilayah ini, seperti Debal, dekat Karachi, yang menjadi pusat perdagangan dan militer. 2. Nama Kolachi Jogoth. Nama Karachi dipercaya berasal dari Kolachi, merujuk pada komunitas nelayan dan suku Balok yang mendiami daerah tersebut. Kata Goth berarti desa dalam bahasa Sindhi, menunjukkan statusnya sebagai pemukiman kecil. 3. Perkembangan di masa Mughal. Setelah Kesultanan Gujarat jatuh ke tangan Kekaisaran Mughal, Karachi tetap menjadi desa kecil hingga abad ke-18 ketika para penguasa Kalhora dan Talpur dari Sindh mulai mengembangkannya. Tidak ada catatan sejarah Muslim abad pertengahan yang secara eksplisit menyebut Karachi sebagai kota penting pada masa Gujarat. Peran utama wilayah ini baru muncul di era kolonial Inggris abad ke-19 ketika mereka membangun pelabuhan modern. Jika Anda merujuk pada sumber tertentu, misalnya karya sejarawan seperti Firishta atau Ali Muhammad Khan, mungkin ada variasi dalam penjelasan. Namun, konsensus umum menempatkan Karachi sebagai pemukiman kecil di bawah pengaruh Gujarat sebelum menjadi kota besar. Karachi, sebagai kota metropolitan utama di Pakistan saat ini, tidak memiliki peran signifikan selama era Kekaisaran Mughal 1526 sampai 1857. Menurut catatan sejarawan Muslim dan sumber-sumber sejarah, wilayah Karachi atau daerah di sekitarnya jarang disebutkan dalam literatur Mughal karena beberapa alasan. Nanraka, H.T. 1. Status Karachi pada masa Mughal. Karachi modern dahulu adalah sebuah pemukiman kecil bernama Kolachi atau Kalachi Jogoth yang dihuni oleh suku Balok dan Sindhi. Kota ini bukan pusat politik, ekonomi, atau militer, sehingga tidak menarik perhatian sejarawan Mughal. Catatan dari Abul Fazl, penulis Ain-i Akbari, dan sejarawan Mughal lainnya lebih fokus pada kota-kota penting seperti Thatta, ibu kota Sindh saat itu, Lahore, Delhi, Agra, dan Multan. 2. Sindh di bawah kekuasaan Mughal. Sindh, termasuk wilayah Karachi, menjadi bagian Kekaisaran Mughal setelah Akbar menaklukkan wilayah itu pada 1591. Thatta, bukan Karachi, adalah kota utama di Sindh pada masa itu, menjadi pusat administrasi dan perdagangan. Sejarawan seperti Mir Masum Bakari, penulis Tarikh Sindh, dan Nizamuddin Ahmad, Tabaqat-i Akbari, mencatat peristiwa di Sindh tetapi tidak menyebut Karachi secara khusus. Agama. 3. Penyebutan dalam catatan Muslim lain. Beberapa sumber abad ke-18 setelah kemunduran Mughal menyebut Karachi sebagai pelabuhan kecil yang dikelola oleh Kalhora dan Talpur Mirs, penguasa lokal Sindh. Tuhfatul Kiram oleh Mir Ali Sherqani Tatvi, abad ke-18, menyebutkan wilayah pesisir Sindh tetapi tidak secara detail membahas Karachi. Nanagakus Stratus 4. Alasan minimnya referensi. Karachi baru berkembang pesat setelah penjajahan Inggris abad ke-19 karena potensi pelabuhannya. Pada masa Mughal, pelabuhan utama di wilayah ini adalah Lahori Bandar, dekat Thatta, dan Debal, bukan Karachi.
Menurut sejarawan Muslim masa Mughal, Karachi tidak disebutkan secara signifikan karena statusnya yang masih kecil dan tidak strategis secara politik. Catatan sejarah lebih berfokus pada kota-kota besar seperti Thatta, Multan, dan Lahore. Baru pada era kolonial Inggris, Karachi mulai menjadi pusat penting. Masa kolonial Inggris di Karachi 1839 sampai 1947 merupakan periode penting dalam sejarah kota tersebut yang mengubahnya dari sebuah permukiman kecil menjadi pelabuhan utama dan pusat ekonomi. Berikut adalah tinjauan berdasarkan perspektif sejarawan Muslim. Sebelum kedatangan Inggris, Karachi adalah bagian dari kerajaan Talpur di Sind dan berperan sebagai pelabuhan kecil. Pada 1839, Inggris mendudukinya selama Perang Anglo-Afgan pertama dan kemudian menganeksasi Sind pada 1843 setelah mengalahkan Talpur dalam pertainan Hyderabad. Nama. Perkembangan di bawah Inggris. 1. Pembangunan infrastruktur. Inggris mengembangkan Karachi sebagai pelabuhan utama untuk mengekspor kapas dan gandum. Jalur kereta api diperkenalkan, menghubungkan Karachi dengan Punjab dan India Utara. Sistem pendidikan, administrasi, dan hukum ala barat diperkenalkan. 2. Perubahan demografis. Penduduk Karachi berkembang pesat karena migrasi pekerja, pedagang, dan birokrat dari berbagai wilayah. Komunitas Hindu dan Parsi memainkan peran penting dalam perdagangan, sementara Muslim lokal, terutama Sindhi dan Baloch, menghadapi marginalisasi ekonomi. 3. Pengaruh kolonial pada masyarakat Muslim. Kaum Muslim awalnya terpinggirkan dalam struktur kekuasaan baru karena kurangnya adaptasi dengan sistem Inggris. Gerakan reformasi seperti Aligarh Movement, Sir Syed Ahmad Khan, memengaruhi kesadaran politik Muslim di Karachi. Lahirnya Liga Muslim India memperjuangkan hak-hak politik Muslim. Karachi menjadi pusat aktivisme Muslim dalam pergerakan Khilafat dan Pakistan Movement. Resolusi Pakistan memperkuat tuntutan negara terpisah bagi Muslim, dengan Karachi sebagai calon ibu kota. Pada 14 Agustus 1947, Karachi menjadi ibu kota pertama Pakistan setelah partision. Beberapa sejarawan menilai bahwa kebijakan Inggris memperdalam kesenjangan ekonomi antara Hindu dan Muslim. Sistem pendidikan kolonial dianggap melemahkan tradisi keilmuan Islam lokal. Namun, pembangunan infrastruktur dan modernisasi Karachi juga diakui sebagai warisan positif. Masa kolonial Inggris membawa transformasi besar bagi Karachi, menjadikannya kota metropolitan, tetapi juga meninggalkan warisan kompleks dalam hubungan komunitas dan politik Muslim. Peran kota ini dalam perjuangan Pakistan membuatnya simbol penting dalam narasi sejarah Muslim Asia Selatan. Masa awal kemerdekaan Pakistan di Karachi, menurut sejarawan Muslim, merupakan periode yang penuh dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting berdasarkan perspektif sejarawan Muslim. Naraka. 1. Pusat politik dan administratif. Karachi menjadi ibu kota Pakistan setelah kemerdekaan pada 1947 hingga 1959 sebelum dipindahkan ke Islamabad. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, tempat para pemimpin seperti Muhammad Ali Jinnah, Bapak Bangsa Pakistan, dan Liaquat Ali Khan, Perdana Menteri pertama, beraktivitas. Sejarawan mencatat peran Karachi sebagai simbol persatuan Muslim India yang bermigrasi, muhajir setelah partisi. Inamgaka atau 2. Migrasi besar-besaran, muhajir. Setelah partisi India-Pakistan 1947, Karachi menerima gelombang besar pengungsi Muslim dari India, terutama dari Uttar Pradesh, Bihar, Bombay, dan wilayah lainnya. Migrasi ini mengubah demografi Karachi dari kota yang mayoritas Sindhi dan Baloch menjadi kota multi-etnis dengan dominasi Urdu-speaking muhajir. Sejarawan seperti Dr. Hamidah Kuhro mencatat tantangan integrasi dan konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal. Nambika Ahto. 3. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Karachi menjadi pusat ekonomi Pakistan dengan pelabuhannya yang strategis dan berkembangnya industri manufaktur, perbankan, dan perdagangan. Pembentukan Industrial Trading Estate 1950-an mendorong industrialisasi. Namun, ketimpangan ekonomi mulai terlihat antara elit bisnis dan kelas pekerja. Non-AQKK. 4. Ketegangan etnis dan politik. Pada 1950 sampai 1960-an muncul ketegangan antara muhajir, Sindhis, dan kelompok etnis lain. Partai seperti Muttahidah Qaumi, Movement, MQM belum lahir, tetapi akar konflik etnis sudah mulai terbentuk. Sejarawan Ayesha Jalal menyoroti kebijakan negara yang kadang memicu ketidakpuasan regional. Lala Karkah Kursim. 5. Perubahan sosial dan budaya. Karachi menjadi melting pot budaya dengan pengaruh Urdu, Sindhi, Pashtun, dan lainnya. Lembaga pendidikan seperti Universitas Karachi didirikan 1951 menjadi pusat intelektual. Media Urdu seperti Harian Dawn tumbuh pesat. Lala Peseramba Repo. 6. Peran dalam politik nasional. Karachi menjadi pusat protes dan gerakan politik seperti demonstrasi menentang pemerintahan militer Ayub Khan 1960-an. Pada 1970-an, ketegangan antara Pakistan Timur, Bangladesh, dan Barat juga mempengaruhi dinamika kota. Narana Krakahakra, catatan kritis sejarawan Muslim. Beberapa sejarawan seperti K.K. Aziz mengkritik kebijakan sentralisasi yang mengabaikan hak-hak etnis Sindh. Sementara itu, sejarawan pro-Pakistan seperti I.H. Qureshi menekankan peran Karachi sebagai simbol kemajuan Pakistan. Karachi pada masa awal kemerdekaan adalah kota yang penuh harapan, tetapi juga menghadapi tantangan integrasi, ketimpangan, dan politik identitas. Perannya sebagai pusat ekonomi dan politik menjadikannya kota paling penting di Pakistan, sekaligus cerminan kompleksitas negara baru tersebut. Karachi, kota terbesar di Pakistan, mengalami periode instabilitas dan kekerasan etnis yang parah antara tahun 80-an hingga awal 2000. Konflik ini terutama melibatkan kelompok etnis utama di kota tersebut, yaitu Mohajir, imigran Urdu speaking yang pindah dari India setelah partisi 1947, Pashtun, orang Patan dari wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan Afghanistan, Sindhi, Punjabi, dan Baloch. Raratasapakum, latar belakang konflik 1. Migrasi dan perubahan demografi. Karachi menjadi pusat ekonomi Pakistan, menarik migran dari berbagai etnis, termasuk Pashtun, karena Perang Soviet Afghanistan 1990-an dan pekerja dari Punjab dan Sindh. Mohajir, yang sebelumnya mendominasi politik dan birokrasi, merasa terancam oleh kedatangan kelompok baru. 2. Politik etnis dan kebangkitan MQM, Mohajir Qaumi Movement, MQM, didirikan pada 1984 untuk memperjuangkan hak-hak muhajir yang merasa terpinggirkan. MQM berkembang menjadi kekuatan politik yang kuat, tetapi juga dituduh terlibat dalam kekerasan dan pemerasan. 3. Intervensi militer dan operasi. Penumpasan. Pada tahun 1990-an, militer Pakistan melancarkan operasi keamanan, seperti Operation Clean Up tahun 1992 untuk membasmi kekerasan bersenjata, tetapi justru memperburuk ketegangan. Banyak aktivis MQM ditangkap atau dibunuh, memicu balas dendam. 4. Perang gang dan kekerasan antar etnis. Konflik antara MQM versus Pashtun, ANP, dan kelompok lain sering terjadi, terutama di kawasan seperti Orangi Town, Landhi, dan Liari. Pembunuhan targeted, penembakan, dan pembakaran menjadi hal biasa. 5. Dampak Perang Afghanistan dan senjata ilegal. Banyak senjata dari Perang Afghanistan mengalir ke Karachi, memperparah kekerasan. Kelompok kriminal dan politik bersenjata saling berperang untuk menguasai wilayah. Di Serara Sedidin, puncak kekerasan 199 sampai 196. Pembunuhan massal dan pemadaman listrik sering terjadi. 1998,
kerusuhan besar antara Muhajir dan Pashtun menewaskan ratusan orang. 2007 hingga 2013. Meskipun situasi membaik setelah 2000, Karachi masih mengalami gelombang kekerasan baru terkait politik dan terorisme. Nagwaka Amna. Perbaikan. Setelah 2010-an, operasi militer besar-besaran, Operation Karachi 2013, mengurangi kekerasan. MQM melemah setelah perpecahan internal dan tekanan pemerintah. Namun, ketegangan etnis dan kriminalitas masih ada hingga sekarang. Narakak Araku. Warisan konflik, Karachi tetap menjadi kota dengan kompleksitas politik dan keamanan yang tinggi. Kekerasan masa lalu meninggalkan trauma sosial dan segregasi etnis yang masih terasa. Karachi atau Karachi adalah kota terbesar di Pakistan dan ibu kota provinsi Sindh. Periode 2000 sampai sekarang menandai era modernisasi dan revitalisasi kota, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, masalah infrastruktur, dan ketegangan sosial. Naraka Kutila, modernisasi and revitalisasi Karachi, tahun 2000 sampai sekarang. Neraka Tudnan Tubna 1. Pembangunan infrastruktur, proyek transportasi, bus rapid transit, BRT, sistem Karachi Metrobus, Green Line, diluncurkan pada tahun 2021 untuk mengurangi kemacetan. Karachi Circular Railway, KCR, direncanakan untuk dihidupkan kembali dengan bantuan Cina, CPEC. Pelabuhan Karachi, pengembangan Pelabuhan Gwadar, dan perluasan Pelabuhan Karachi meningkatkan perdagangan. Jaringan jalan, pembangunan Liari Expressway dan Malir Expressway untuk meningkatkan konektivitas. Nabako Bata. 2. Perkembangan ekonomi and business, distrik finansial, kawasan EI Chundrigar Road, dikenal sebagai Wall Street of Pakistan, terus berkembang. Cina-Pakistan Economic Corridor, CPEC, investasi besar dari Cina dalam infrastruktur dan energi. Pusat perbelanjaan dan hiburan, mall modern seperti Dolmen Mall, Lucky One Mall, terbesar di Pakistan, dan Ocean Mall menjadi ikon baru. Namaraku Anako 3. Tantangan urbanisasi and solusi, kepadatan penduduk, populasi melebihi 20 juta, menyebabkan tekanan pada perumahan dan layanan publik. Krisis air and listrik, proyek seperti KEV Water Project dan pembangkit listrik baru berusaha mengatasi masalah ini. Keamanan and stabilitas, operasi anti-teroris seperti Operation Karachi 2013 sampai 2016 meningkatkan keamanan. Nadila Ab Dinla. 4. Pembangunan sosial and budaya, pendidikan, universitas seperti Karachi University, IBA, dan ED terus berkembang. Seni and budaya, festival seperti Karachi Biennale dan Karachi Literature Festival mempromosikan seni lokal. Revitalisasi kawasan tua, daerah seperti Clifton, Sadar, dan Kemari mengalami pembaruan. Namna Da, proyek masa depan, Karachi Urban Lab, rencana tata kota jangka panjang. Pembangunan Pulau Bundal, proyek kontroversial untuk perluasan kota. Kereta api metro, proyek kereta bawah tanah yang direncanakan dengan bantuan Cina. Karachi terus berubah menjadi kota metropolitan modern, meskipun menghadapi tantangan urbanisasi, politik, dan infrastruktur. Dengan investasi besar dan proyek pembangunan, masa depan Karachi berpotensi menjadi lebih terencana dan berkelanjutan.